Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang mengamalkan amalan pengasihan ya, surat Yusuf supaya berhasil. Jadi kalau teman-teman ya mengamalkan ya, amalan pengasihan surat Yusuf ya supaya berhasil, itu kuncinya ya, energinya harus besar, pengendalian nafsu Anda harus juga maksimal gitu ya. Nah, kita melihat cerita Nabi Yusuf ya. Bagaimana cerita Nabi Yusuf itu ketika dia itu nafsunya bangkit. Kok nafsunya bangkit? Digoda gitu loh ya. Nabi Yusuf itu digoda. Ya. Tapi dia bisa mengendalikan gitu loh. Akhirnya bukan malah pamornya itu katakanlah redup ya. Tapi malah daya pikatnya menjadi luar biasa. Lah, konsep inilah ya. Konsep inilah yang Anda harus sikapi gitu loh ya. Konsep inilah yang harus Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda ingin sukses, ingin jaya ya, di dalam kehidupan Anda, kaitannya dengan mengamalkan amalan pengasihan Nabi Yusuf, maka selain energinya yang Anda himpun itu besar, ya, yang Anda himpun itu besar, pengendalian nafsu Anda juga harus besar. Ya. Jadi dua sisi ini harus Anda kuasai gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak bisa menguasai ini ya, maka ya sulit gitu loh ya, sulit untuk berhasil. Saya mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, saya baca 1000 kali, 2000 kali sekali dudukan, tapi tanpa visualisasi. Ya dapat pahala dapat ya. Kita mengamalkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, itu pahalanya ya pasti dapat. Masalahnya ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, itu kan tujuannya untuk menundukkan seseorang gitu ya, supaya bisa Anda jadikan pasangan Anda gitu. Loh, itu teman-teman. Ada banyak hal yang katakanlah itu juga bisa menjadi sebuah kendala ya. Misalkan ya, Anda mengamalkan amalan pengasihan, tiba-tiba target ya, target itu hampir kena gitu ya. Nah ketika hampir kena, muncul keraguan-keraguan di dalam diri Anda. Waduh, nanti kalau target kena ya, sudah jadi pasangan saya, nanti tak kasih makan apa gitu. Kadang juga muncul seperti itu gitu loh ya. Lah ini kan konyol gitu loh ya. Kalau kita tidak bisa menyikapi ini konyol. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa memotivasi Anda ya. Bisa membangkitkan semangat Anda gitu loh ya. Paham ya? Bisa membangkitkan motivasi Anda, bisa membangkitkan semangat Anda. Jadi ketika kita mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf ya, ayat 4 atau ayat 31, maka yang perlu Anda lakukan adalah kuasai ya, seluruhnya ya. Belajar meningkatkan energinya ya. Yang pertama belajar meningkatkan energinya ya. Meningkatkan energi amalan pengasihan surat Yusuf dengan cara apa? Membaca sebanyak-banyaknya. Satu itu. Kedua, lakukan secara konsisten atau istiqomah. Misalkan Anda baca 100 kali, ya 100 kali. Anda baca 1000 kali, 1000 kali. Ya. Jadi konsisten terus ya. Dengan jumlah yang sama, di waktu yang sama. Di tempat yang sama. Wah, luar biasa. Jumlah yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu istiqomah itu seperti itu. Ya. Nah, Anda bisa menambah ya, mengkombinasikan dengan amalan-amalan untuk membooster, meningkatkan energinya. Misalkan puasa ya, puasa mutih ya 24 jam, dimulai dari jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya. Itu sifatnya juga netral. Atau kalau Anda tidak kuat puasa mutih, waktunya juga sama ya, 24 jam. Puasa ngerowot ya, makan ketela ya, kentang ya, itu saja makannya ya, sekali saja ya. Nah, ini lakukan selama 1 minggu
Ya, atau Anda tidak kuat puasa itu, diturunkan lagi levelnya. Puasa bila ruh, ya. Menghindari makanan yang mengandung nyawa, bebas. Puasanya seperti puasa Ramadan. Ya. Nah, itu tujuannya apa? Amalan-amalan apa, pembosteran itu tadi. Selain meningkatkan energi dari amalan pengasihan yang Anda amalkan, ini juga bisa meredam, ya, bisa meredam nafsu Anda, ya, sehingga energi amalan pengasihan Anda ini semakin besar dan terarah, gitu. Ya, Anda juga bisa meredam dengan sholawat misalkan. Tambahi dengan sholawat, ya. Jadi amalan pengasihan 1000 kali langsung disusul, ditutup dengan sholawat 1000 kali. Ya, ini juga bisa menetralisir energi-energi negatif, ya, akibat bangkitnya amalan pengasihan Anda, gitu. Akibat bangkitnya daya pikat Anda. Kadang orang itu ketika daya pikatnya bangkit, dia tidak bisa kontrol, ya. Wah, si A suka, si B suka, si D suka. Akhirnya Anda bingung. Akhirnya Anda tidak bisa kontrol. Nah, inilah yang juga sangat-sangat riskan, ya, sangat-sangat berbahaya. Ya. Nah, juga ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, ya, kita juga harus siap, ya, sudah siap secara materi, gitu loh, ya. Bahwasanya target ini kan Anda jadikan pasangan Anda seumur hidup, gitu loh. Ya, jadi jangan hanya kita melalui jalur langit, ya, jalur langit saja, tapi kesiapan ekonomi Anda untuk katakanlah memberi nafkah, ya, terhadap target itu nihil, gitu loh, ya, kosong. Loh, itu gangguan loh, ya. Jadi ketika mengamalkan amalan pengasihan ini muncul gangguan itu, gitu loh. Akhirnya menimbulkan keraguan-keraguan. Iya, kalau target suka dengan diri saya, apakah tidak berubah? Saya saja buat makan saja sulit, itulah. Nah, hal-hal semacam ini ya kelihatannya sepele, tapi juga bisa menjadi sebuah gangguan, gitu. Nah, ini yang Anda harus perhatikan juga, ya. Nah, silakan dilihat, ya, problematika pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang sudah saya jawab melalui video, ya, bagaimana supaya mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf supaya berhasil. Ini pun juga sama, ya, surat-surat yang lainnya pun juga sama, ya. Ya, kenapa kok ada amalan pengasihan surat Yusuf, surat Toha, surat Al-Baqarah? Itu sebenarnya untuk mensugesti Anda. Anda yakinnya yang mana? Ya, itu saja yang diamalkan. Ya, misalkan, ya, saya yakin surat Yusuf ayat 4. Anda yakin surat Toha ayat 39. Anda tidak usah ikut saya, ya. Ya, yang menjadi keyakinan Anda, yang paling ibaratnya itu masuk di dalam batin Anda, ya itulah yang Anda jalani. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya, demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan semangat, motivasi, sehingga Anda ini bisa sukses ketika menjalankan amalan pengasihan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.